Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah kapal ponton yang mengangkut batu bara menabrak tiang jembatan di Kabupaten Musi, Banyuasin. Petugas Samsat Kota Prabu Muli akan memburu pemilik kendaraan yang menunggak pajak hingga ke alamat pemilik. Puluhan sepeda motor tiba-tiba mogok usai mengisi BBM di salah satu SPBU di Prabu Muli. Meski mungkin Anda sudah bosan dengan informasi kebakaran lahan di Ogan Ilir, kami tetap masih akan sampaikan perkembangannya. Ya, kebakaran lahan di Ogan Ilir masih terjadi. Setelah sempat padam, kini kebakaran lahan kembali terjadi di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Lagi-lagi puluhan personel Satgas Karhutla Ogan Ilir harus berjibaku memadamkan kebakaran lahan yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, tepatnya di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara pada Selasa siang. Cuaca panas membuat api dengan cepat membesar dan menjalar ke lokasi sekitar. Untuk menanggulangi kebakaran lahan, puluhan personel Satgas Karhutla Ogan Ilir dan 2 unit mobil tangki diterjunkan ke lokasi kebakaran. Kencangnya angin serta jauhnya lokasi titik api sempat menyulitkan petugas melakukan pemadaman. Selain jalur darat, pemadaman juga dibantu dari udara dengan menerjunkan 2 helikopter pembom air. Luas lahan yang terbakar kali ini diperkirakan mencapai 1 hektar. Ya, kita saat melakukan kegiatan pemadaman kesulitan pertama lokasi kebakaran jauh dari sumber air. Kemudian arah angin cukup kencang menjauhi dari titik air tersebut. Api baru dapat dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 1,5 jam. Untuk mencegah api kembali menyala, Satgas Karhutla Ogan Ilir masih terus melakukan upaya pendinginan di lokasi lahan yang terbakar. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Sebuah toko yang menjual sandal dan peralatan rumah tangga di Kota Palembang ludes terbakar di lalap jago merah. Api berasal dari konsleting listrik di bangunan toko. Sempat terjadi kepanikan dari warga sekitar lantaran api yang membakar sandal yang terbuat dari bahan mudah terbakar menimbulkan kobaran api dan asap yang membumbung tinggi. Toko sandal dan peralatan rumah tangga di Jalan Letu Karim Kadir, Kota Palembang terbakar pada Selasa siang. Api diduga berasal dari korsleting listrik di dalam toko hingga melalap seluruh bangunan semi permanen. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan guna memadamkan api. Setelah hampir 1 jam, api baru bisa dijinakkan. Beruntung, api tidak merambat ke bangunan lain. Selain barang-barang dagangan yang terbakar, api juga menghanguskan 1 unit sepeda motor milik pemilik toko. Unit yang keluar ini ada 7 unit. 2 unit dari pos pemadam Gandus, 4 unit dari pemadam APK, 1 unit dari alang-alang. Berapa lama tadi proses pemadaman? Proses pemadaman selesai kurang lebih tinggal 4:45. Untuk karyawannya sendiri, Pak, gimana? Apa ada korban? Tidak, sampai untuk sekarang belum ada laporan. Pasca kebakaran, petugas telah memasang garis polisi. Petugas kepolisian juga menyelidiki peristiwa kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian material ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Polisi ringkus pelaku pencurian pipa Pertamina di Desa Benakat Minyak, Kabupaten Pali. Pipa curian tersebut dijual pelaku kepada seorang penadah dengan harga murah untuk penuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Mencuri pipa minyak milik Pertamina Field Pendopo menjadi alasan Supriyanto digelandang polisi ke Mapolsek Talang Ubi, Kabupaten Pali pada Selasa siang. Diduga aksi pencurian tersebut telah dilakukan tersangka lebih dari 5 kali.
Terungkapnya kasus ini setelah polisi mendapatkan laporan dari petugas keamanan Pertamina yang kehilangan beberapa pipa minyak di Desa Benakat Minyak, Kabupaten Pali pada 11 Agustus lalu. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, pipa curian dijual tersangka kepada seorang penadah dengan harga yang sangat murah. Tersangka mengaku nekat melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Kira-kira modus ini sering dilakukan oleh tersangka bukan satu kali kira-kira menurut perkiraan, sendirian ini tunggal. Berarti spesialis ini nonnya? Kemungkinan spesialis sudah menjadi mata pencarian. Selain pelaku Pak, apa yang berhasil kita amankan? Barang bukti pipa 4 potong dan 1 palap. Ancamannya? Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal pencurian disertai pemberatan yang ancaman hukumannya paling lama 7 tahun penjara. Didi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Petugas Samsat Kota Prabu Mulih akan memburu pemilik kendaraan yang menunggak pajak hingga ke alamat pemilik. Petugas Samsat dan kepolisian juga akan gencar melakukan razia pajak kendaraan di jalan raya. Belum bayar pajak kendaraan bermotor? Wah, siap-siap. Petugas pajak akan memburu pemilik kendaraan yang menunggak pajak hingga ke alamat pemilik. Jumlah kendaraan bermotor yang menunggak pajak di Kota Prabu Mulih masih cukup tinggi. Berdasarkan data Samsat Prabu Mulih, masih ada 50% pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pajak di tahun 2024. Total jumlah kendaraan yang menunggak pajak lebih dari 5.000 unit roda 2 dan roda 4. Samsat Prabu Mulih ditargetkan untuk memperoleh pendapatan pajak kendaraan di tahun ini sebesar 41 miliar rupiah. Namun hingga triwulan kedua pencapaian target pajak kendaraan baru mencapai setengahnya, sekitar 21 miliar rupiah. Selain melakukan aksi jemput bola ke para penunggak pajak kendaraan, petugas Samsat dan kepolisian akan gencar melakukan razia pajak kendaraan di jalan raya. Pajak itu kami datangin langsung ke alamat masing-masing, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak instansi ataupun dinas, seperti itu. Yang kedua kami lakukan adalah seperti yang dilakukan minggu kemarin, yaitu pelaksanaan operasi patuh terhadap PKB dan BPNKB. Kami bekerja sama dengan Satlantas Polres Prabu Mulih, ada juga dari Jasara Harja maupun dari Dinas Perhubungan yang kami lakukan di Bundaran Air Mancur selama 2 hari untuk triwulan ini. Diharapkan cara ini dapat mengejar target pajak kendaraan di sisa triwulan akhir tahun 2024. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Prabu Mulih. Puluhan sepeda motor tiba-tiba mogok secara bersamaan usai mengisi BBM jenis Pertalite di salah satu SPBU di kawasan Pati Galuh Prabu Mulih. Namun setelah tangki sepeda motor dikuras, ternyata BBM yang mereka beli bercampurkan air. Para pengendara pun meminta pertanggungjawaban dari pihak SPBU. Mogok berjamaah. Ya, pasalnya puluhan kendaraan ini mogok secara bersamaan usai mengisi BBM di SPBU kawasan Pati Galuh Prabu Mulih pada Selasa siang. Akhirnya, sejumlah pemilik kendaraan mendatangi kembali SPBU tersebut untuk meminta pertanggungjawaban. Para pengendara sepeda motor ini mengaku kendaraannya mati secara mendadak usai mengisi BBM jenis Pertalite. Benar saja, saat tangki sepeda motor dikuras dan isinya dipindahkan ke botol plastik, ternyata mengandung air. Para pengendara ini pun langsung melayangkan komplain ke pengelola SPBU dengan bukti temuan isi tangki BBM mereka. Kita sudah sering isi di SPBU ini, Pak? Lagi sering, cuman baru kali ini lah dicampur banyu itu. Terus harapan kita seperti apa nih, Pak? Ya harap kita ya, olehnya kan kita ini kan jualan, nah. Sehari kan harus sekian pendapatan. Olehnya macet ini mana lah. Jadi kan ngisi jam 8. Jam 8? Iya. Pagi tadi ya? Pagi tadi lah, sampai jam 8 lagi. Nah, cuma di sinilah ada motor macet. Di situ aku juga curiga dekat ke depan itu kugat lagi motor. Kupikir motor injeksi bae, karbu masih diku. Isi berapa tadi? 35.000. Meski mengakui adanya campuran air di salah satu tangki penampungan BBM,
Tetapi pihak SPBU belum dapat memastikan penyebab masuknya air karena masih melakukan penyelidikan. Pengisian minyak di sini kapan? Untuk semalam. Semalam ya? Iya, semalam kita cek sampelnya nggak ada air. Kita ambil sampel dari bawah, sesuai ini kan dari keran. Jadi berarti pihak SPBU menduga ini bukan dari SPBU kita? Bukan kita menduga bukan dari SPBU kita. Memang di tangki kita ada air, kita belum tahu penyebab ada. Pihak SPBU berjanji akan bertanggung jawab atas kendaraan yang rusak terdampak. Edi Ruansyah melaporkan dari Prabu Muli. Ini ngisi kapan? Jam 7. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.